Halo teman-teman, apa kabar? Sering tidak sih menemukan pengalaman menarik atau cerita menarik ketika kita jalan-jalan ke satu wilayah sambil melakukan pekerjaan kita? Kalau saya sering banget bahkan. Dan karena peristiwa itu sangat menarik dan sangat berkesan buat saya pribadi, biasanya saya abadikan dalam tulisan. Oh ya, saya ngeblog sejak tahun 2009, kok tidak salah, sampai sekarang. Namun, sayang sekali, entah karena apa, blog saya tidak bisa dibuka lagi, sedang saya usahakan untuk bisa dibuka lagi ya. Karena banyak sekali kenangan-kenangan saya yang ada di blog tersebut. Sayang kalau hilang begitu saja. Meskipun ada backup-nya, tetapi saya ingin tulisan tersebut abadi di blog saya. Oh iya teman-teman, kenapa sih saya harus menuliskan cerita-cerita yang menyenangkan yang saya temui dalam perjalanan pekerjaan saya? Buat saya ini perlu dan menjadi pengingat untuk saya pribadi. Misalnya saja, saya ketemu dengan mahot. Mahot adalah pawang untuk gajah di Palembang. Biasanya mereka dipanggil dengan mahot. Di Riau juga mungkin ya, panggilannya hampir sama. Nah, mahot ini meskipun gajahnya main jauh sekali gitu ya, tetapi dia punya bahasa-bahasa khusus untuk memanggil gajahnya supaya bisa mendekat. Ini luar biasa. Dan si gajah juga hafal dengan mahot-mahot mereka ini. Nah, ini salah satu cerita menarik bagaimana mahot ini bisa berteman dengan gajah, dengan anak-anak gajah. Tentu sangat menarik. Juga di perjalanan pekerjaan saya, ketika saya masuk ke Arboretum, Arboretum yaitu satu kawasan hutan yang dijaga, dan di situ banyak sekali tanaman-tanaman kesehatan, pohon-pohon langka yang memang sengaja ditumbuhkan di situ, dikembangkan di situ sebagai apotek alam, sebagai sekolah tempat kita bisa datang dan melihat lagi apa sih yang ada di arboretum tersebut. Nah, perkenalan saya antara lain dengan Pak Yohanes Koto. Pak Yohanes ini hafal sekali. Pohon ini usianya berapa? Pohon ini apa namanya? Semutnya bisa ditemukan seberapa gede sih di dalam arboretum tersebut. Juga binatang-binatang lainnya. Buat saya ini luar biasa sekali. Orang dengan kecintaannya dan melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kalau ada tamu-tamu dari negara lain, Pak Yohanes ini juga akan mendampingi tamu-tamunya dan menjelaskan. Bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Penampilan Pak Yohanes sederhana, tetapi ilmunya tiada kira. Nah, hal-hal seperti ini yang saya tuliskan. Juga perkenalan saya dengan Pak Suryono. Pak Suryono ini mengaku dulunya dia membakar hutan, tetapi pelan-pelan dia sadar. Kemudian membuka lahan tanpa dibakar. Dan hasilnya meskipun lebih lambat gitu ya, tetapi dia bisa mengupayakan tanaman kehidupan di sekitar rumahnya dengan lebih sustain. Dulu, untuk mendapatkan uang 2 juta saja begitu susahnya. Tetapi Pak Suryono kini dengan teman-teman di kelompoknya sangat mudah untuk mendapatkan uang 25-35 juta per bulannya. Karena mereka bercocok tanam sayur mayur yang bisa dipanen setiap 3 bulan sekali dan itu tidak pernah berhenti. Kacang panjang, bayam, kangkung, kemudian jagung, cabai,
tomat, juga melon, dan semangka. Bayangkan, untuk makan tidak perlu belanja lagi ke pasar, tetapi justru dari hasil kebun di sekitar rumahnya, dia bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur untuk daerah sekitarnya. Luar biasa. Dari zero menjadi hero. Buat saya, Pak Suryono adalah seorang hero. Karena ketekunannya itu juga pernah loh, beliau diminta sharing di acara perubahan iklim tingkat dunia. Beliau sharing apa saja yang sudah dilakukan di kampungnya. Luar biasa bukan? Dari yang belum pernah naik pesawat. Nah, perjumpaan-perjumpaan ini yang saya tuliskan. Perjumpaan ini tidak akan pernah saya lupakan. Karena beliau-beliau ini yang memperkaya hidup saya dan juga perjalanan karir saya. Nah, teman-teman PR, dimanapun Anda berada, kalau sedang jalan-jalan ke daerah karena suatu acara, sempatkanlah untuk melihat hal-hal yang menarik yang kita temui di perjalanan, di pekerjaan kita. Saya tidak mengambil waktu banyak untuk berbincang dengan orang-orang yang sederhana ini. Sambil tetap melakukan pekerjaan saya, tapi saya juga bisa membangun interaksi dengan bapak-bapak ini. Sangat menyenangkan, dan saya yakin teman-teman pun pasti bisa melakukannya. Jangan lupa untuk dituliskan ya, supaya ingatan kita akan selalu panjang tentang siapa-siapa saja yang pernah mengisi hidup kita. Ayo, coba nulis ya.